Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk naik satu tingkat. Level budidaya saat ini adalah Golden Core Stage, level 9. Setelah rantai panjang berbunyi bip berturut-turut dari sistem, akhirnya disimpulkan dengan pesan terakhir sebelum pikiran Suke tenang dan tenang. Dia telah mendapatkan 3 level berturut-turut dan dengan lancar melangkah ke level 9 dari Golden Core Stage. Dia hanya selangkah lagi dari mencapai dasar penuh dari Golden Core Stage. Dia benar-benar menjadi besar dari mereka. Selain itu, poin sulit tindakannya telah meningkat beberapa kali lipat juga. Pada titik ini, ada 1.800 poin. Namun dia tahu bahwa dia tidak akan membeli apapun dalam waktu dekat. Dia berencana untuk menghemat poin. Suke tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia bisa membangkitkan Xiao Rou lagi. Dia khawatir bahwa itu akan menghabiskan banyak uang untuk tindakan yang sulit saat itu dan memutuskan untuk berhemat. Tepat pada saat itu, beberapa murid Great Cheng Sek melompat kaget setelah mendengar tawa nyaringnya. Melihat semua yang ada di depan mereka membeku dan berubah menjadi es batu yang padat menyebabkan mereka jatuh dalam kebingungan ketika pikiran mereka berpacu. Su Yunlan menatap kosong ke arah Suke, mulutnya masih menganga lebar, namun tidak sepatah kata pun diucapkan. Dia hanya memikirkan bagaimana membantu Suke untuk mengatasi masalah besar ini dari banyak murid Sekte Sungai Darah. Siapa yang mengira bahwa satu gerakan tangannya akan menyebabkan penghancuran seluruh Sekte Sungai Darah? Dan cara mereka semua mati adalah persis bagaimana Song Yun Hai telah mati. Jadi sebenarnya Song Yun Hai tidak dibunuh oleh senior tua dan malah dibunuh oleh pasangan tetua sekte baru saja sadar ketika mereka menghirup udara dingin. Song Yun Hai itu adalah seorang kultivator panggung bayi asli, level 8. Dia adalah makhluk terkuat di seluruh Wind City. Tidak ada yang berharap bahwa dia benar-benar akan jatuh ke kultivator tahap inti emas tingkat 6 ini. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menjadi level 9 dari Golden Core Stage? Tiba-tiba, sepasang tetua sekte membuka mata lebar-lebar dan memandang Suke dengan sangat tak percaya. Su Yunlan juga menyadarinya dan matanya memancarkan pandangan heran. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena bertingkah tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tangguh. Suke sudah lama terbiasa dengan momen sulit yang aneh dan acak ini bahkan tanpa dia melakukan apapun dan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia berbalik dan berjalan menuju para murid sekte perubahan besar. Senior Xiao, kamu luar biasa. Seorang murid perempuan sangat terkesan olehnya dan berteriak. Dengan tampilan megah dari kekuatan luar biasa dan kecakapan pertempurannya, dia terpesona, karena tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Kamu terlalu memuji aku. Suke tertawa ketika dia menjawab. Mata Su Yunlan yang cantik mengungkapkan tatapan ingin tahu ketika dia bertanya pada Suke, nama keluargamu Xiao? Suke terdiam ketika dia mengingat bagaimana dia telah memberitahu Master Song dan seluruh perusahaannya bahwa namanya adalah Xiao Yan. Dia kemudian menyadari bahwa para murid sekte perubahan besar ini telah mendengarnya juga dan menganggapnya nyata. Selanjutnya, ketika dia mengungkapkan identitas aslinya ke Sekte Sungai Darah sebelumnya, dia berbicara dengan sangat lembut. Karenanya, Su Yunlan dan murid-murid juniornya tidak mendengarnya. Setelah mendengar pertanyaannya, Suke tertawa sebelum menjawab, sebenarnya nama aku Su dan nama aku Ke. Aku saat ini masih lajang? Jadi namamu Su, apa yang kamu katakan lagi? Suke. Su Yunlan tidak terlalu memikirkan namanya pada awalnya saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melompat dan meneriakkan namanya karena terkejut. Baik tetua dan keenam murid juga bingung. Suke, orang yang berdiri di depan mereka adalah Suke yang legendaris. Pantas. Tidak heran dia bisa menghancurkan seluruh sekte Sungai Darah dengan mudah. Tidak heran bahkan setelah membunuh musuhnya, dia memiliki selera untuk sayap ayam. Karena dia adalah Suke. Saat berikutnya, semua murid sekte perubahan besar menyadari bahwa semua yang terjadi masuk akal. Itu benar. Namaku yang rendah hati adalah Suke. Suke menyeringai tidak berbahaya, bergigi. Beberapa dari mereka dari sekte perubahan besar tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah berinteraksi dengannya sebelum mengetahui identitasnya, mereka akan melarikan diri secepat mungkin setelah mendengar namanya. Wajah Su Yunlan memucat saat jantung dan pikirannya berpacu. Orang yang berdiri di depannya persis seperti yang dia gambarkan dalam rumor. Dia bahkan tidak menatap kelopak mata dan memusnahkan seluruh sekte tanpa banyak usaha.
Namun orang-orang yang terbunuh itu sangat jahat dan bersalah dan pantas mati. Hanya itu sebabnya, mengapa dia masih merasakan ketakutan meskipun pembunuhannya dibenarkan? Ai, pemimpin sekte Su, mengapa kamu terlihat sangat tidak sehat? Apakah kamu terluka sekarang? Ayo, biarkan subjek yang rendah hati ini melihat lebih dekat padamu. Suke kemudian berjalan mendekatinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Su Yunlan kembali sadar dan tersentak dari pikirannya, hanya untuk menyadari bahwa wajah Suke hampir menyentuh wajahnya. Ini membuatnya ketakutan ketika dia melompat mundur, kaget. Wajahnya menjadi lebih pucat saat dia mundur selangkah dengan gugup dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Baiklah, aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Lihatlah warna pipimu. Ini adalah pertanda jelas bahwa kamu kehilangan darah. Sejujurnya, subjek yang rendah hati ini adalah dewa medis. Bukankah tadi kamu bilang kamu dewa makanan sebelumnya? Seorang gadis muda bertanya, jelas terkejut. Suke melambaikan tangannya untuk menyingkirkannya, dewa makanan hanyalah pekerjaan paruh waktu bagi aku. Pekerjaan utama aku adalah untuk menyelamatkan yang sakit dan menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, untuk menggoda setiap kali aku bisa. Menggoda? Apa maksudmu dengan itu? Su Yunlan bertanya dengan curiga. Kata untuk main mata dalam bahasa Cina adalah Liao Mei yang secara akurat diterjemahkan untuk menggoda wanita. Namun, ini adalah istilah sehari-hari, karenanya Su Yunlan tidak memahaminya. Menggoda berarti menyembuhkan wanita sakit. Ayo, pemimpin sekte Su, biarkan subjek rendah hati ini menggoda. Batuk-batuk, biarkan subjek rendah hati ini melihat lebih dekat luka kamu. Tunggu. Aku benar-benar tidak terluka. Tidak ada luka. Terima kasih banyak atas perhatian teman Su. Su Yunlan panik ketika dia mengambil beberapa langkah mundur, takut bahwa Suke akan mulai merasa sensitif dengannya. Suke kemudian memberikan tatapan sengit saat dia menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte Su, apapun yang kamu katakan tidak akurat sama sekali. Jika subjek yang rendah hati ini mengingat dengan benar, kamu memiliki luka di antara kedua kaki kamu. Panjangnya sekitar 5 inci. Lukanya juga dalam. Aku curiga bahwa ketika para dewa membuat kamu, mereka meninggalkan luka di sana. Jika pemimpin sekte Su ingin menyembuhkan luka, ia akan membutuhkan kutub dan embun matahari. Kebetulan, subjek yang rendah hati ini memiliki item yang disebutkan. Setelah langkah yang terlewatkan selama kultivasinya. Karena kami bertemu dengan takdir yang langka dan dalam keadaan seperti itu, aku akan bersedia membantu penyembuhan luka-luka kamu dan untuk menambalnya. Aku hanya akan mengenakan 3 batu roh per sesi. 5 sesi untuk menjadi periode perawatan tunggal. Kami membutuhkan 10 periode perawatan untuk memastikan kamu pulih sepenuhnya. Petik 2. Su Yunlan sangat bingung dengan aliran kata-kata Suke. Apa? Pemimpin sekte benar-benar terluka? Murid muda itu berteriak kaget saat dia melihat ke bawah pada tubuh pemimpin sekte. Sisanya juga terkejut. Setelah beberapa waktu berlalu, suasana membeku. Beberapa murid perempuan, termasuk Su Yunlan menyadari apa yang terjadi dan wajah mereka semua memerah. Kamu, Su Yunlan sangat pemalu tetapi tersinggung saat dia melihat Suke. Setelah gagap selama hampir setengah hari, dia masih tidak punya jawaban untuk Suke. Dengan fitur yang indah dan halus, dia pasti akan diejek dan dipukul oleh banyak murid dari sekte gelap dan jahat. Namun, dia belum pernah diajak bicara dengan malu-malu oleh orang lain sebelumnya. Selain itu, dia mengucapkan semua kata-kata eksplisit dan memalukan ini dengan nada percaya diri dan jujur, sehingga dia hampir jatuh cinta untuk itu juga. Sampah sesat. Su Yunlan mengerutkan kening dan merajuk selama setengah hari sebelum berhasil hanya mengucapkan kata-kata ini. Dia kemudian menatap Suke dengan penuh kebencian sebelum melangkah di atas pedang terbangnya dan melonjak ke langit. Sisanya memaksa tertawa dengan Suke, tanpa bicara. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang pejuang heroik yang membantai semua anggota sekte jahat tanpa rasa takut dan mudah. Namun dalam sekejap mata, ia berubah menjadi bajingan yang berbicara manis dengan niat mesum. Semua orang terperangah dengan perubahan sikapnya dan tidak ada yang tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah Su Yunlan pergi, pasangan tetua sekte perubahan besar mengundang Suke ke sekte mereka sebagai tamu seolah-olah mereka memiliki niat untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Karena sulit untuk menolak proposal semacam itu, Suke mengikuti beberapa dari mereka ke Wind City.
Sepanjang jalan, Suke mengerti bahwa Wind City agak jauh dari Sekte Surgawi. Bahkan jika mereka naik di atas pedang terbang mereka, itu akan memakan waktu setidaknya 2-3 hari. Namun, karena Sekte Surgawi adalah sekte besar dan dihancurkan secara luas selama 1 malam, berita telah menyebar seperti api. Reputasi Suke melonjak sebagai akibat dari penghancuran Sekte Surgawi dan Sekte Roh Jatuh. Dari beberapa murid Sekte Perubahan Besar, Suke menemukan bahwa Sekte Surgawi memang benar-benar hancur. Mereka tidak lagi memiliki reputasi yang prestisius dan perkasa. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi, Zhang dan San pergi mencari Suke tetapi gagal menemukannya setelah setengah bulan. Ada desas-desus bahwa dia mengembangkan iblis di dalam hatinya dan dengan demikian memaksakan dirinya dalam meditasi terpencil. Alih-alih berusaha mengembalikan gengsi Sekte Surgawi, mereka kehilangan pemimpin tahap transformasi bayi mereka yang kuat. Ditambahkan pada fakta yang diketahui bahwa Tetua Sun berkolaborasi dengan Sekte Roh Jatuh untuk menyerang desa yang tidak bersalah, Sekte Surgawi datang di bawah serangan verbal dari banyak sekte kultivasi lainnya. Hal ini menyebabkan sisa pembudidaya panggung asli bayi untuk mencuci tangan mereka dari masalah dan meninggalkan sekte karena mereka tidak bisa menangani tekanan lagi. Sekte demikian jatuh ke tangan anggota elit junior. Sangat disayangkan bahwa bakat dan hadiah bawaan bukan satu-satunya faktor dalam memastikan kultivasi yang sukses. Kehadiran harta dan pil berharga juga diperlukan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tanpa pembudidaya tahap bayi asli untuk memperbaiki pil untuk sekte, sumber daya dalam Sekte Surgawi menipis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Karena sekte itu sekarang tidak dapat memberikan pil bulanan kepada murid-muridnya, banyak orang tidak bisa meminumnya lagi dan mulai pergi. Para murid dengan kemampuan bawaan yang lebih baik direnggut oleh sekte lain. Bagi banyak pembudidaya ini, waktu sangat berharga. Jika mereka terus membuang-buang waktu di sekte yang suram dan tidak memiliki harapan, bahkan jika mereka memiliki bakat bawaan yang sangat langka, mereka akan berakhir dengan kegagalan kultivasi. Jadi dalam kurun waktu singkat, Sekte Surgawi kehilangan sebagian besar murid mereka. Yang dibutuhkan hanyalah Zhang dan San menghilang dan seluruh sekte tenggelam lebih jauh ke masa depan yang sunyi. Namun, bagi pembudidaya tahap transformasi bayi untuk pergi ke meditasi terpencil, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun dan bisa memakan waktu hingga beberapa ratus tahun. Jumlahnya sangat tergantung pada banyak variabel. Suke dan beberapa murid Sekte Perubahan Besar sedang berbicara di sepanjang jalan sampai mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Great Chengsek dulu merupakan sekte yang sangat bergengsi dan kuat beberapa ratus tahun yang lalu. Itu bahkan bisa cocok dengan kekuatan Sekte Surgawi pada puncaknya. Namun, sejak kakek Su Yunlan, pemimpin sekte pertama, menghilang, prestise seluruh sekte turun drastis. Su Yunlan mengandalkan bakat bawaannya yang luar biasa dan sejumlah besar sumber daya yang dimilikinya untuk mengolah hingga tahap saat ini. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, ia mencapai tahap bayi asli dan dengan demikian mengambil alih posisi pemimpin sekte setelahnya. Ayahnya meninggal dalam perang besar beberapa tahun lalu. Seluruh sekte perubahan besar dengan demikian sangat bergantung padanya dan pasangan tetua sekte untuk menegakkan seluruh sekte. Hari-hari mereka sulit dan kasar. Fakta ini terbukti bagi Suke pada menit pertama setelah melangkah melewati pintu Great Chengsek. Banyak rumah di dalam benteng mereka dirusak dan tua. Jelas sudah bertahun-tahun sejak renovasi terakhir mereka. Beberapa halaman belakang penuh dengan daun kering dan banyak sarang laba-laba menunjukkan berapa lama pohon itu tidak dirawat. Jumlah total murid dalam sekte berjumlah sekitar 20 atau sedikit lebih. Yang tertinggi di antara mereka adalah 6 pembudidaya Suke bertemu di dalam Witir Bones Forest yang berasal dari Golden Core Stage. Sebagian besar murid lain berada di panggung pembentukan yayasan atau panggung bantalan inti mereka. Suke datang dengan status sebagai tamu dan dengan demikian menggunakan nama palsu, Xiao Yan, dan diberi sebuah rumah dengan halaman untuk ditinggali. Pasangan sekte tetua dan 6 murid tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada sisa murid. Ide ini disarankan oleh Suke. Dengan reputasinya saat ini, Great Chengsek mungkin terseret ke masalah yang tidak perlu jika tersiar kabar bahwa Suke adalah tamu bagi mereka. Selain itu, dia hanya akan tinggal di sini sementara selama 2 hari. Setelah itu, ia berencana untuk kembali ke hutan tulang layu untuk membunuh lebih banyak binatang iblis. Pada titik ini, dia sudah berada di tingkat 9 dari Golden Core Stage.
Dia hanya kehilangan 1.200.000 poin pengalaman sebelum dia bisa naik ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, dia harus membunuh 6 binatang tahap bayi asli dan dia akan menjadi kultivator panggung inti emas dasar penuh. Ketika itu terjadi, dia akan mendapatkan solusi untuk menghidupkan kembali Xiao Rou. Pada malam pertama di mana dia tinggal di Great Chengsek, semuanya sunyi dan hening. Suke berbaring di kasur saat dia memandang keluar jendela, memandangi bulan yang indah dan merenungkan makna kehidupan. Sebenarnya, dia hanya sangat bosan dan tidak bisa tidur. Dia serius berunding dengan dirinya sendiri jika dia harus keluar dan menangkap beberapa ayam untuk dipanggang untuk makan malam yang baik. Saat dia merenungkan keadaannya, aroma harum samar melayang di udara saat angin membawa aroma ke lubang hidungnya. Suke duduk dan fokus, karena dia melihat bayangan berdiri tepat di luar jendelanya dan tersenyum padanya. Jika ini dilakukan oleh orang biasa lainnya, Suke akan memarahi orang itu dengan semua bahan peledak yang dia tahu. Apakah dia mencoba untuk bertindak sebagai hantu dan membuatnya takut pada saat ini? Begitu Suke menatap bayangan itu, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk dimarahi atau mengatakan sesuatu yang menyinggung karena orang yang berdiri di luar jendelanya adalah pemimpin sekte dari Sekte Perubahan Besar, Su Yunlan. Ketenangan dan daya tariknya sangat jelas bagi Suke. Dia tampak persis seperti dewi yang tampak sangat cantik. Bahkan jika dia mencoba berpakaian seperti hantu untuk menakutinya, itu tidak mungkin karena betapa cantiknya dia. Pemimpin Sekte Su, mengapa kamu tidak tidur? Suke langsung duduk tegak dan mulai tersenyum pada Su Yunlan yang berdiri di luar. Pada saat yang sama, dia merasa terkejut dan rasa ingin tahu membanjiri hatinya. Jika sek leader yang terlihat cantik ini tidak tidur pada jam ini, apa yang dia lakukan di sini? Oh sial, apakah dia datang ke sini untuk menyembuhkan penyakitnya? Hanya memikirkan bagaimana dia menggoda pemimpin sekte yang cantik ini di awal hari menyebabkan Suke sangat bahagia dan puas. Su Yunlan hanya tertawa polos, matanya berkilauan dan giginya memutih. Kulitnya yang putih tidak bercela, dia juga tidak terlihat bisa marah. Sebaliknya, dia tampak sangat pemaaf dan murah hati, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang kejadian sebelumnya hari ini. Rekan teman Su lucu, setelah berkultivasi ke tingkat di mana kamu dan aku berada, mengapa kita masih perlu tidur? Dia bertanya dengan lembut. Suke berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap kata-katanya. Sepertinya dalam semua komik dan novel yang dia baca di kehidupan sebelumnya, para penggarap abadi jarang harus tidur. Yang perlu mereka lakukan adalah duduk bersila dan bermeditasi untuk merasa istirahat. Hanya saja cara dia memperoleh level berbeda dari orang lain. Yang dia butuhkan adalah poin pengalaman untuk meningkatkan level kultivasinya. Apakah ada alasan untuk kunjungan pemimpin Sekte Su? Kenapa kamu tidak masuk dan duduk dan minum teh? Suke menatapnya berdiri di luar saat dia ragu-ragu sehubungan dengan permintaannya, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak. Su Yunlan kemudian melambaikan tangan dengan halus, tidak perlu. Aku hanya ingin berbicara sebentar dengan teman Tao aku, Su. Aku bisa melakukannya dari sini. Bibir Suke sedikit bergetar. Apa maksudmu kamu bisa melakukannya dari sini? Bukankah aku mengundang kamu untuk duduk? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memakan kamu jika kamu masuk? Dipikir-pikir lagi, dia memutuskan bahwa dia punya alasan untuk tidak datang dan memutuskan untuk tidak mengatakan itu. Jelas, pemimpin sekte ini adalah seorang wanita yang layak dengan kelahiran dan pendidikan yang mulia dan juga seorang gadis. Jika dia memasuki rumah seseorang secara acak di tengah malam, itu akan memalukannya dan akan sulit untuk mendengar akhir dari rumor itu. Sesuatu yang tidak terasa benar juga. Agar dia datang mencariku di tengah malam. Itu aneh. Suke menggelengkan kepalanya dengan lembut tanpa bicara. Su Yunlan tidak melihat ekspresinya saat dia berbalik dan mengagumi langit. Dia kemudian bertanya dengan lembut, teman Taoisu, rencana apa yang kamu miliki untuk diri sendiri setelah hari ini? Suke berhenti sekali lagi ketika dia menjawabnya dengan beberapa keraguan, setelah hari ini? Setelah hari ini aku akan terus berkeliaran di mana-mana di bawah langit dan menyelamatkan dunia dan bermain-main dengan kemampuan terbaikku. Tentu saja, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membangkitkan Xiao Rou. Pernahkah teman Taoisu berpikir untuk menetap? Misalnya, menemukan sekte yang baik untuk menetap dan memimpin dan melatih murid setiap hari dengan nyaman. Kamu tidak perlu membunuh setiap hari dan hidup dalam kebencian lebih lama lagi. Su Yunlan berbicara dengan lembut padanya. Suke mengangkat alis sebelum mengerti apa yang dia maksud.
Jadi gadis cantik ini datang untuk bertele-tele dengan niat merekrut aku ke sekte. Dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia tertawa dan bertanya padanya, "Pemimpin sekte Su, apakah kamu mengundang aku untuk bergabung dengan sekte kamu?" Su Yunlan sedikit gemetar saat dia berbalik, wajahnya semua tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya yang mungil. "Tidak buruk, alasan aku datang ke sini untuk memaksakan pada kamu, memang untuk meminta teman Taois aku Su bergabung dengan sekte perubahan besar dan mengambil tanggung jawab menjadi tetua sekte. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia?" "Aku tidak mau." Suke menggelengkan kepalanya sebagai jawaban.